Di situ juga kita akan melihat tulisan Bill Murray. Kita juga melihat ada tulisan-tulisan seperti seorang biarawati dari Inggris, Karen Armstrong, biografi sang Nabi. Terlepas dari motivasi atau maksud mereka menulis itu, tapi sesungguhnya kita melihat bahwa bagaimana apresiasi mereka terhadap sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan lama bicara, waktu kita sangat singkat. Kalau kita urai tentang sejarah kehidupan Rasulullah, itu tidak akan mungkin tuntas. Ibu dan bapak sekalian, suatu ketika seorang sahabat datang kepada istri Rasulullah, "Wahai Aisyah, kami ingin mengetahui profil kehidupan Rasulullah secara utuh." Apa kata Aisyah? "Kalau kalian ingin memahami Rasulullah secara utuh 100%, maka pahamilah seluruh isi kandungan Al-Quran." Kenapa? Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang mengamalkan seluruh isi ajaran Al-Quran, sehingga beliau disebut sebagai the walking Quran, Quran yang jalan-jalan. Ketika Quran menyebutkan jangan berbohong, maka beliau adalah orang yang tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Kalau Quran mengatakan sayangilah anak-anak, lindungilah anak-anak, maka beliau sangat cinta kepada anaknya Siti Fatimah. Ketika beliau memproklamirkan Fatimatun bidahatun minni, man adzabaha adzabani. Fatimah adalah belahan kasih sayangku. Siapa yang membenci dia, berarti dia membenci. Ketika Rasulullah SAW menganjurkan, Al-Quran menganjurkan tentang keadilan, kesamaan, empati, saling menghormati antara satu dengan yang lain, maka beliau adalah orang yang menjalankan secara utuh. Mohon maaf ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, sekedar perbandingan. Di negara-negara seperti Australia yang mayoritasnya adalah orang Kristen, tapi ya Allah, kita merasakan nilai-nilai pesan-pesan Al-Quran itu justru kita temukan dalam hidup dan kehidupannya. Budaya menghormati orang, ya, empati, suka menolong, menjaga fasilitas-fasilitas umum kota, ya, kemudian budaya antri di tempat-tempat umum, ya, di bis dan lain-lain sebagainya. Bahkan ibu dan bapak sekalian, trust atau kepercayaan yang disebutkan oleh Francis Fukuyama, trust atau kepercayaan itu justru muncul di kalangan warga mereka. Ibu dan bapak sekalian, sekedar pengalaman, bagi pengalaman, kalau di Indonesia ini, ketika kita masuk di mall, kita masuk di minimarket, supermarket, kita bawa tas, maka kita mesti titip tas itu. Tetapi kalau di sana diperbolehkan untuk kita bawa masuk. Kenapa?